Ribuan buruh memblokade akses menuju pintu tol Balaraja Timur di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, kendaraan yang akan keluar maupun masuk tol terjebak kemacetan berjam-jam. Unjuk rasa ini dilakukan untuk mengawal kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2026. Buruh dari Tangerang Raya menuntut kenaikan UMK sebesar 11,13%. Buruh menilai kenaikan UMK sebesar 6,31% yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan buruh. Tidak sesuai dengan kebutuhan kami yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama di kaum buruh, karena seperti kita ketahui bersama, kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Tangerang itu jauh lebih mahal dibanding kenaikan upah. Sementara itu, setiap tahun kenaikan upah kita, bahkan tahun yang lalu kenaikan upah kita hanya sebesar 0,5% saja. Buruh berencana akan menginap di kantor Gubernur Banten jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gubernur Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Kita mau keluar, nggak bisa keluar. Banjir bandang terjang Cirebon, barang-barang di gudang supermarket hanyut terbawa banjir. Ini asli jebol parah. Itu makanan. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan 6,6 triliun rupiah ke negara. Provinsi DKI Jakarta 2026 naik 6,17% atau Rp333.000. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Reni Arumsari. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi banjir melanda sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat. Banjir sempat membuat sejumlah warga panik. Selain hujan yang cukup lebat selama beberapa jam, banjir juga diakibatkan meluapnya sungai. Nyerah, Pak. Ih, kemana deh? Banjir melanda sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat Selasa sore. Warga panik karena air deras menerjang sejumlah wilayah. Selain hujan yang cukup lebat, selama beberapa jam, banjir ini juga diakibatkan meluapnya air sungai. Sementara barang-barang sebuah gudang salah satu supermarket hanyut terbawa arus banjir. Selain barang-barang yang hanyut, banjir juga menghanyutkan belasan sepeda motor. Banjir ini juga merendam sejumlah perumahan di kawasan Dawan, Kecamatan Tengah Brani, hingga mencapai hampir 1 meter. Warga tidak dapat menyelamatkan barang-barang mereka dan sejumlah warga terpaksa mengungsi di aula kantor desa. Kemarin telah terjadi hujan deras pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di beberapa wilayah Kecamatan Sumber khususnya terjadi banjir khususnya di Kelurahan Tuk Mudal telah terjadi luapan air tanggul jebol sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan sepeda motor khususnya hanyut terbawa banjir. Warga khawatir akan terjadi banjir susulan akibat cuaca hujan di wilayah Cirebon masih kerap terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Galodo atau banjir bandang kembali menerjang kawasan Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah warga panik karena Galodo datang saat cuaca cerah. Warga Simpang Muaro Pisang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,
dikagetkan dengan munculnya galodo atau banjir bandang. Galodo datang secara tiba-tiba di aliran sungai dan kawasan permukiman warga di tengah cuaca terik dan cerah. Sejumlah warga terlihat panik karena aliran air membawa material lumpur, bebatuan hingga potongan kayu. Informasi sementara menyebut galodo bukan disebabkan hujan, namun diduga akibat longsor tebing di kawasan perbukitan Kelok 28 pada jalur Kelok 44. Pemirsa, satu korban meninggal dunia ditemukan petugas usai 28 hari tertimbun material tanah longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Anjing pelacak milik Bahar Kampolri dikerahkan guna mencari titik jasad korban yang berusia 12 tahun. Petugas gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad remaja perempuan bernama Sofia Anggraini berusia 12 tahun ditemukan usai anjing pelacak milik Bahar Kampolri dikerahkan untuk mencari titik jasad korban ditemukan. Banyaknya material lumpur dan puing-puing bangunan membuat dua anjing pelacak yang dikerahkan untuk mencari jasad korban remaja wanita. Usai ditemukan, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik. Kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggraini telah ditemukan. Jenazah korban ditemukan setelah 28 hari pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak membuat debit air di Bendung Katulampa, Bogor pada Rabu pagi melonjak hingga berstatus siaga 3. Warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada datangnya banjir karena hujan masih berpotensi mengguyur. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor ini sempat melonjak hingga menyentuh siaga 3 atau berada di ketinggian 130 cm pada pukul 4 Rabu pagi. Kondisi ini terjadi usai kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Selasa malam. Petugas mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada karena di kawasan hulu sungai masih berpotensi turunnya hujan. Semalam sempat ada kenaikan jam 03.35 100 cm, terus naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengeluarkan peringatan dini terhadap adanya cuaca ekstrim hingga tanggal 25 Desember. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Analis komunikasi politik Hendry Satrio menyebut Presiden Prabowo kesal dengan menteri yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Yang ingin saya katakan, Presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang dua hal. Kenapa saya yakin Presiden mendapatkan benar? Yang pertama dia bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar, kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa, itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana? Parahnya di sana. Oke. Makanya dia bilang sorry banget nih, ini kalau saya bahasanya Hendry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok, gitu. Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong.
Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang ke sana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana, dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda membaca apa itu? Ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa-apa. apa pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong, biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong, biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya. Iya. Apalagi saya tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Ini tenang. Satu karung beras, 2. Itu aja satulah. Tapi maksud gua gini, yang inti poinnya adalah gini. Gua nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal 3 hal terpenuhi. Yang pertama, lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk, kan satu partai itu ya. Nunjuk gitu, terus kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana. Boleh. Asal itu tadi punya rasa, sincere dan berdampak. Rasa, ketulusan dan berdampak. Dan punya dampak. Nah, itu nggak apa-apa. Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita meminta pemerintah segera membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh.
Pemirsa, korban banjir bandang di Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Bagi masyarakat Aceh, Al-Quran bukan sekedar bacaan tetapi sebagai penguat jiwa. Momen mengharukan itu pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada itu, Pak. Inilah momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada relawan yang datang ke lokasi bencana di Aceh. Sedih sudah tidak ada lagi. Korban banjir bandang di Aceh ini hanya bisa pasrah. Meski dengan keterbatasan tenaga, korban banjir bandang ini terus berusaha membereskan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Timbunan lumpur yang tebal menyulitkan para korban untuk membuat rumahnya kembali seperti semula. Bahkan belum ada alat berat yang masuk untuk membersihkan tumpukan kayu-kayu ini. Namun para korban bencana banjir bandang hanya bisa mengikhlaskan dan tetap berusaha menjalani dengan hati lapang. Bagi masyarakat Aceh, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi penguat jiwa. Raut wajah bahagia langsung terpancar, tak hanya anak-anak, para orang tua pun bergegas lari untuk meminta Al-Quran. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah keterbatasan, semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran tetap hadir di tanah Aceh. Penumpang tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Ayu Sore segera kembali usai jeda.